Oke, maaf atas gangguan tadi. Sepertinya jalur internet di rumah saya sedang kurang stabil. Baik, kita langsung saja ya bahwa materi hari ini itu adalah berkaitan dengan interaksi eh, emosional. Bisa lihat presentasinya? Ada Pak. Coba. Oke, baik kita mulai. Interaksi emosional. Sebelum kita mulai, manusia itu makhluk yang emosional tidak ya? Iya punya emosi. Siapa yang pernah nonton film sampai berurai air mata? Ayo ngaku. Ah, yang Sering Pak. cowok juga pernah kayaknya ya. Nah Pak. Sampai nangis gitu loh. Oh, saya aja ya pernah ya. Filmnya sangat menyedihkan. Atau Anda nonton film horor, misalkan sampai Anda ketakutan, wah sampai nggak bisa tidur karena mimpi apa dikejar-kejar kuntilanak misalkan. Ya itu salah satu bagaimana kita bisa, saya barusan misalkan apa rada kesel sedikit sama jalur internet, ya wajar ya. Itu karena memang sifat manusia yang eh cenderung emosional. Kita makhluk berperasaan, bukan hanya mengandalkan insting. Lalu apa hubungannya dengan kuliah kita rekayasa interaksi? Karena ini bagian dari interaksi ya. Bagaimana Anda bisa dalam kehidupan sehari itu berinteraksi, bisa yang tadinya Anda biasa-biasa saja terus bisa menjadi senang, bisa menjadi murung, bisa menjadi apa marah ya. Saya memberikan contoh, misalkan ada yang bisa bantu menjelaskan ini. Kalau baca Republika, ya Republika.id, terus Anda baca beritanya, ini sebetulnya bukan satu-satunya apa surat kabar online yang memberikan apa itu reaksi, memberikan ikon di akhir berita. Anda bisa memilih bagaimana emosi pengguna setelah membaca sebuah berita. Ada yang happy, gembira, ada yang unmoved, biasa-biasa saja, ada yang amuse ya, apa itu amuse itu kaget, tercengang ya. Lalu ada yang excited, sangat apa senang ya, ada yang marah, angry, ada yang sad, sedih. Kenapa kira-kira sebuah website memberikan interaksi seperti ini di akhir berita? Ada yang bisa bantu? Buat tahu reaksi ininya kali Pak, pembacanya pengunjung. Bagaimana misalkan jika sebuah apa penerbitan berita ini mengetahui mana kira-kira berita yang bisa membuat sedih, mana kira-kira berita yang membuat senang, ya. Jika memang ini dikaitkan misalkan dengan penampilan sebuah berita, ya logikanya adalah jika kita akan menampilkan sebuah berita yang balance ya, yang seimbang, berita yang membahagiakan itu seimbang dengan berita yang menyedihkan. Saya yakin juga kalau ada sebuah koran yang terus-menerus memberitakan
bencana misalkan atau sesuatu yang bisa membuat kita marah atau membuat kita sedih itu akan dijauhi oleh pembacanya. Tetapi juga sebaliknya, kan kalau di dalam apa jargon berita, pernah dengar jargon berita bad news is a good news, betul? Bahwa koran itu cenderung memberikan yang jelek-jelek, tetapi juga kalau koran memberikan yang baik-baik melulu, wah jangan-jangan ini koran propaganda, ya, betul? Ya kalau misalkan, ya ini katanya, karena di Cina itu dikuasai oleh satu partai, jangan-jangan nanti berita mengenai COVID itu isinya propaganda semua, seakan-akan korban sedikit, seakan-akan ini kata orang ya, saya bukan menyebarkan gosip, ya. Semuanya serba positif, yang negatif ditutup-tutupi. Tapi di lain pihak, di negara barat misalkan, yang negatif terus yang ditampilkan. Seakan-akan negara-negara selain negara barat itu nggak ada positifnya sama sekali. Ya, hal-hal seperti ini kan harus diperhatikan. Ya, kita lewat dari berita itu, dari news, tapi Anda harus melihat bahwa ini jadi masukan untuk penerbit berita tersebut bisa lebih mengenali emosi dari para pembacanya. Oke, kita masuk sekarang ke materi kuliah mengenai emosi. Kenapa kita butuh apa interaksi emosional? Artinya nanti dalam rekayasa interaksi, desainer akan merancang teknologi untuk mendeteksi dan mengenali emosi seseorang secara otomatis, ya, dari aspek penginderaan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahasa tubuh atau gesture, ya, dan lain-lain, yang merupakan area penelitian yang berkembang yang disebut sebagai kecerdasan buatan emosional atau komputasi afektif. Jadi tujuannya adalah membuat aplikasi yang akan potensial untuk menggunakan pengendaraan emosi otomatis, dimaksudkan untuk menghibur, untuk kesehatan, ya, untuk bidang retail, untuk misalkan nyupir atau mengemudi, dan pendidikan. Aplikasi ini dapat digunakan untuk menentukan apakah seseorang sedang senang, marah, bosan, frustasi, untuk memicu intervensi, dengan kata lain membantu pengguna, ya, untuk merenungkan tindakan atau merekomendasikan aktivitas tertentu. Ini sebetulnya seperti kita ngobrol, ya, sekali lagi berinteraksi dengan teman. Anda akan berbeda cara ngobrolnya jika melihat muka teman Anda sedang sedih. Betul apa betul? Anda akan berbeda cara Anda melakukan interaksi jika Anda melihat wajah teman Anda itu sedang gembira. Rasanya Anda akan ada berada di tempat yang salah jika ngajak bercanda teman Anda yang mukanya sedang sedih atau sedang marah atau sedang kelihatan banyak masalah. Ya. Demikian juga Anda akan salah jika orang yang sedang gembira terus Anda datang dengan gaya menghibur, seakan-akan dia sedang sedih. Ya. Nah, bagaimana aplikasi-aplikasi, interaksi dari aplikasi akan melakukan tindakan, mengeluarkan output interaksi berdasarkan inputnya itu adalah dari emosi. Ya, kalau kita lihat ini slide sebelumnya, ini tidak secara otomatis. Ini orang bisa mengisi, bisa tidak mengisi
emosi setelah membaca sebuah berita. Tetapi bagaimana caranya membuat sebuah aplikasi yang bisa secara otomatis mendeteksi emosi dari pengguna, ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya, tetapi itu berkaitan dengan apa yang disebut sebagai desain emosional. Ini katanya adalah sebuah area penelitian dan area praktis pengaplikasian yang berkembang yang berkaitan dengan desain teknologi yang dapat menimbulkan keadaan emosional yang diinginkan. Misalkan aplikasi yang memungkinkan orang untuk merefleksikan emosi, suasana hati, dan perasaan. Fokusnya adalah bagaimana merancang produk interaktif untuk membangkitkan jenis respon emosional tertentu pada pengguna. Nih, saya mau tanya sama Anda. Jika Anda sedang sedih, terus Anda berusaha menutupi kesedihan tersebut, apakah kesedihannya akan hilang? Anda sedang sedih misalkan. Anda malah cenderung cari orang buat istilahnya? Curhat ya? Apa curhat itu? Curahan hati. Apa itu curahan hati? Ya, masalahnya kan kalau Anda mau curhat, curhat sama yang bisa dipercaya kan? Bukan curhat sama sembarang orang. Betul. Meskipun kadang-kadang punten ya, saya bukan bukan menyinggung emak-emak, bukan ya. Tapi memang pernah kejadian seperti itu. Ya, bahwa ada orang baru kenal di tempat umum, baru kenalan, waduh sudah curhat masalah rumah tangga. Menurut saya itu tidak baik. Ya, kita kan cuma mau sosialisasi juga ya pilih-pilih lah ya, jangan menyebarkan apalagi sampai menyebarkannya di media sosial itu sangat tidak baik. Bukan hanya tidak baik, tidak sehat. Ya, bukan menyelesaikan masalah, malah nambah-nambah masalah. Anda sedang sedih, Anda curhat secara emosional di media sosial, ternyata malah ada orang yang berkomentar tidak sopan, tidak baik. Ya, apalagi di kita ya, hati-hati. Netizen Indonesia itu kurang beradab, kata Microsoft. Nah, saya percaya sajalah, tidak pernah ikutan yang kayak gitu. Tidak baik. Ya, jangan sampai Anda dibiasakan ya eh, curhat masalah pribadi di media sosial, apalagi secara emosional. Itu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dan untuk Anda juga tidak sehat, tidak bakalan menyelesaikan masalah. Bagaimana dengan aplikasi? Kita lihat ya bahwa ini pentingnya yang namanya interaksi emosional. Interaksi emosional berkaitan dengan apa yang membuat orang, ya, kita merasa bahagia, merasa sedih, kesal, cemas, frustasi, mungkin termotivasi, mungkin juga apa ya istilahnya menggigau ya, menginginkan sesuatu, menghayalkan sesuatu, dan kemudian menggunakan pengetahuan ini untuk menginformasikan desain berbagai aspek pengalaman pengguna. Ada yang bisa komentar? Ini desain sederhana dari sebuah website. Ini website dompet duafa. Kira-kira bisnisnya dompet duafa itu apa ya? Layanan Layanan apa? buat berdonasi. Berdonasi, pengelolaan zakat, pengelolaan infak, Charity. ya, charity, pengelolaan sumbangan dan seterusnya. Anda dalam desain itu bagaimana caranya Anda bisa menggunakan
apa yang sudah kita pelajari mengenai layout, mengenai gambar, mengenai warna, mengenai simplicity dari desain website, itu yang bisa secara emosional, saya ulangi, secara emosional bisa menyentuh hati dari para donatur atau calon donatur. Anda lihat gambarnya di sini. Indonesia 65% ruang kelas itu rusak. Rasanya aneh kalau judulnya Indonesia 65% ruang kelas anak rusak. Gambarnya itu adalah anak-anak yang sedang belajar dan tersenyum gembira. Itu tidak akan menyentuh. Secara emosional itu gambarnya akan malah merusak pesan. Sehingga di sini gambarnya adalah ya tentu saja tampilkan kelas yang rusak. Dan bagaimana seorang siswa itu yang semangat belajar tapi sedih melihat sekolahnya rusak. Pemanfaatan gambar seperti ini tentu saja akan menyentuh bagian emosional dari donatur dan calon donatur. Ini hal-hal seperti ini bagian dari iklan. Bagaimana iklan itu akan membuat kita kalau melihat sebuah produk atau sebuah layanan atau sebuah bisnis akan merasa gembira, akan merasa sedih, akan merasa termotivasi dan seterusnya. Anda lihat di sini ya, baru lihat wajahnya saja tanpa kita harus membaca sebuah teksnya, kita bisa mendapat pesan. Mereka butuh pertolongan. Bagaimana mungkin hal tersebut bisa disampaikan kalau kita tidak tersentuh secara emosional? Lihat, pinggirannya semuanya putih. Tidak ada warna yang mengganggu. Semuanya fokus kepada foto. Penekanan kepada teks. Sesuatu yang negatif itu di bold, diperbesar. Anda lihat itu tombol donasi tepat ada di tengah. Tidak susah nyarinya. Bagaimana setelah melihat gambar, orang tersentuh, melihat informasi, bisa langsung melakukan donasi tanpa harus pusing-pusing cari di mana caranya. Tinggal tekan saja klik donasi, nanti bisa lanjutkan dengan prosedur tertentu. Baik, itu yang paling simple. Ya, bagaimana nanti Anda membuat desain untuk sebuah sekolah. Tolong tampilkan gambar-gambar kegembiraan mereka untuk belajar. Anak-anak yang bersemangat. Kalau perlu karena sekolahnya ini terbuka, misalnya sekolah umum, pastikan bahwa di gambar itu adalah semua suku bangsa yang ada di Indonesia ada. Itu bukan sekolah eksklusif, diversity. Ada orang Papua, ada orang Sunda, ada orang Aceh. Kalau sekolahnya khusus misalkan, ada kan ya sekolah khusus untuk cewek, sekolah khusus untuk cowok. Ya tampilkan. Jangan nanti Anda salah menampilkan gambar yang secara emosional tidak tersambung dengan user. Nah, untuk dapat mendesain itu tentu saja juga seorang desainer harus mempunyai apa yang kita sebut sebagai emotional skill atau keterampilan emosional. Ya, terutama kemampuan untuk mengekspresikan dan mengenal emosi merupakan kemampuan komunikasi manusia yang sangat penting.
Kebanyakan orang dapat mendeteksi saat seorang sedang marah, bahagia, sedih, atau bosan dengan mengenali ekspresi wajah, cara berbicara, dan sinyal tubuh lainnya. Orang biasanya tahu emosi apa yang harus diungkapkan dalam waktu tersebut. Contoh ya, ada dosen masuk ke kelas. Dosen sudah akan memulai kuliah. Masih ada mahasiswa yang cekakak cekikik di pojokan. Ya. Terus dosennya memperingatkan, ayo siap-siap kita kuliah, kita akan mulai. Ternyata mahasiswanya mungkin mendengar, mungkin tidak ya. Masih juga asik ngobrol dengan teman-temannya. Muka dosennya sudah mulai berubah, sudah mulai menunjukkan ekspresi emosional. Semua siswa mendadak terdiam, kecuali yang masih ngobrol asik. Kenapa di sini disebutkan kebanyakan orang sangat dapat mendeteksi? Ternyata tidak setiap orang. Itu berkaitan kompleks dengan emotional skill. Apalagi kalau di jalan raya, wah ini lebih kompleks lagi. Ya, berapa kali kejadian ada orang yang berbuat salah di jalan raya pada saat ditegur oleh pengguna jalan lainnya, marah dia. Seakan-akan orang yang menegur marah. Ada salah satu kenalan saya jalan di Jalan Asia Afrika, ada pengendara motor, ya, sepertinya suami istri dan anak, itu sambil makan-makan dibonceng. Setelah makan itu bungkus plastiknya buang aja di jalan. Pada saat berhenti di stopan, ditegur, Pak tolong jangan buang sampah sembarangan di tengah jalan. Ngamuk itu yang bawa motornya. Apa kamu sok tahu dan seterusnya. Ya, itu bukan kejadian yang langka di jalan raya. Hal-hal seperti itu bisa menunjukkan apa? Bukan hanya pemahaman terhadap apa itu aturan yang sangat kurang, ya. Jangan-jangan juga dari sisi keterampilan emosionalnya itu kurang baik. Adalah wajar orang yang berbuat salah itu cepat minta maaf. Ya, segera menyadari kesalahannya. Adalah wajar orang yang merasa dirugikan itu marah, ya, tetapi juga marahnya jangan berlebihan karena akan merugikan dirinya sendiri. Dosen juga ya kalau emosi di kelas ya silahkan marah tapi ya terbatas. Dosen tetap harus ngajar. Jangan sampai marah sama satu mahasiswa, satu kelas nanti dirugikan. Ya kurang lebih seperti itu. Dalam interaksi ini ada hubungan timbal balik yang harus bisa juga dijembatani oleh keterampilan emosional. Setelah keterampilan emosional, kita juga harus memahami jenis-jenis emosi pada manusia. Ada dua ya yang dibahas biasanya dalam rekayasa interaksi. Yang pertama adalah emosi otomatis atau automatic emotion atau mungkin lebih dikenal dengan perasaan. Ada juga yang namanya emosi sadar, conscious emotion, ya. Nah, emosi otomatis terjadi dengan cepat, biasanya dalam sepersekian detik dan juga dapat menghilang dengan cepat. Bisa memberi contoh emosi otomatis? Kaget gitu. Kaget, betul. Ya, bayangkan Anda sekarang sedang kuliah. Terus mendadak si Meng ya, kucing Anda
itu menjilat-jilat atau ngigit jempol kaki Anda. Ya, pasti Anda kaget. Tapi kan Anda tidak kaget terus-terusan ya. Selama kuliah 2 jam terus kaget gitu loh. Jadi jangan-jangan itu budak teh kunaon cenah. Ya, lebay amat. Tidak seperti itu ya. Anda sedang jalan di pinggir jalan, terus ada truk lewat, terus klakson, kaget, itu adalah hal yang wajar. Itu masuk ke emosi otomatis. Tetapi kalau kita bicara mengenai emosi sadar, ini cenderung lambat berkembang dan sama lambatnya menghilang. Seringkali merupakan hasil dari perilaku kognitif sadar seperti menimbang peluang, refleksi, atau kontemplasi. Contoh misalkan ya, alhamdulillah saya pernah dibiayai sama Unpas untuk ikut apa itu eh umroh ya. Pertama kali lihat Ka'bah itu waduh saya kesulitan untuk menguasai emosi ya. Seumur-umur cuma lihat gambar, seumur-umur cuma lihat di depan sajadah, itu sekarang ada di depan mata. Itu emosinya yang secara lambat terbangun dan sampai sekarang itu selalu terbayang-bayang. Sesuatu yang membuat Anda terharu, membuat Anda tersentuh, mungkin di satu pihak juga membuat Anda marah, itu akan lama sekali teringat. Berbeda misalkan tadi dengan apa itu? Kaget. Pernah punya pengalaman seperti itu? Ya, jangan sampai Anda nanti misalkan punya emosi yang membuat Anda tersinggung misalkan, wah, itu emosi dipelihara lama-lama ya. Itu tidak baik. Ditegur sama dosen di kelas misalkan atau di Zoom meeting langsung mogok. Nah, itu keterampilan emosinya kurang ya. Silahkan Anda marah juga, tapi ya jangan berlama-lama. Karena nanti ujung-ujungnya adalah Anda sendiri yang rugi. Nah, eh, Don Norman, ya mungkin saya pernah menyebutkan nama beliau untuk desain interaksi di kuliah IMK. Lalu Ortoni dan Revel tahun 2005 ini membuat emotional model di mana emotional model itu membuat pemahaman interaksi manusia ya. Bagaimana beliau itu membuat dari sensor yang diterima, misalkan dari pandangan mata, lalu pendengaran, atau mungkin sensor yang lain seperti panca indera, itu dibentuk oleh emosional ya, emosional human emosional, lalu emotional skill menjadi sebuah gerakan. Di sini disebutnya adalah motor atau motorik. Bagaimana jika Anda kaget, itu mungkin loncat, mungkin teriak, ya. Bagaimana jika Anda melihat sesuatu yang mengharukan, itu Anda bisa menangis. Ya. Ini ada 3 macam. Yang pertama adalah emosional secara reflektif. Reflektif itu refleks, ya, otomatis. Lalu emosi yang visceral, ya difikirkan dulu, perlu kemampuan kognitif untuk menerjemahkannya, di mana ini akan mendukung dan terhubung dengan perilaku, behavior ya, behavioral. Kita lihat gambar yang lebih spesifiknya. Nah, visceral level itu berkaitan dengan
alam bawah sadar ya, yang bisa dilakukan butuh kemampuan biologi. Ya, kemampuan biologi artinya mungkin panca indera ya. Lalu ada atraktif, sesuatu yang menarik perhatian, mungkin juga berkaitan dengan rapid judgment, penilaian Anda yang cepat, dan first impression. Apa first impression? Pandangan pertama mungkin ya. Ya, Pak. Kesan pertama. Pandangan pertama. Masih ingat ada ini apa kata-kata jatuh cinta pada pandangan pertama untuk apapun, baik sama sesama manusia lawan jenis, atau mungkin pada benda, atau mungkin pada makanan ya. Itu berkaitan dengan first impression, dengan rapid judgment. Baru lihat seseorang saja Anda sudah melihat wajahnya tampan, wajahnya cantik, perilakunya menarik, menyenangkan ya. Anda langsung menilai, bahkan belum kenal sekalipun, bahwa orangnya itu bakalan menyenangkan. Itu visceral level. Sesuatu yang menarik, atraktif, akan menghasilkan rapid judgment. Anda akan menilai secara cepat berdasarkan ya first impression, kalau diterjemahkan bebasnya mungkin pandangan pertama. Bagaimana saat Anda melihat sebuah website belum pakai sama baru lihat tampilannya saja sudah wah, keren euy. Baru lihat sebuah game, baru lihat trailernya saja Anda sudah berpendapat, "Wih, asik nih kayaknya." Ya, baru lihat makanan atau baru lihat dan mencium bau makanan, belum merasakan rasanya. Anda sudah menyatakan, "Wah, enak nih, aku jadi lapar." Itu ada berkaitan dengan visceral level. Selanjutnya kita lihat ada yang namanya reflective level. Ini dalam keadaan tentu saja sadar. Ada akibat atau apa ya, influence itu masukan, ada dari experience, bisa diingat dengan lama, ada nilai-nilai yang dipakai, ini berakibat menggunakan aspek kognitif ya, arti, dan mungkin juga kultur. Anda melihat orang di jalan pakai baju pesta, padahal dia mau ke pasar. Mewah, bagus, tapi kok rasanya salah tempat ya. Itu ada kultur, ada meaning. Ada mahasiswa, saya masih ingat tuh dulu, mahasiswa baru 2000 berapa ya, 18 19, ketemu dengan dosen pertama kali, itu datang ke kampus pakai sendal jepit. Bayangkan, dari first impression saja sudah tidak jelek, sudah tidak jelek, sudah jelek, ya. Apalagi dari value dan culture. Itu akan sangat mengganggu emosi kita ya pada saat saya mau menyampaikan, padahal niat menyampaikannya itu karena mahasiswa baru ya harus menarik kondisi di Unpas, perkuliahan, tapi pas lihat mahasiswa yang datang dengan baju baju kusam, celana jeans sobek ya, terus pakai sendal jepit, lah gimana ini. Ada nilai-nilai ada kultur yang terganggu. Bayangkan kalau dibiarkan, terus dia menjadi kebiasaan pada saat kuliah. Jangankan menghormati orang lain, menghormati diri sendiri saja tidak bisa. Ya, menganggap enteng apa yang kita kenal sebagai budaya, sebagai nilai-nilai ya, etika, kesopanan ya, tata krama. Sehingga ini akan dua dari ini juga akan berpengaruh kepada
level perilaku. Sadar atau tidak, Anda akan mengamalkan perilaku tersebut. Ya, pada saat lihat orang sedih, Anda berperilaku untuk menjaga bicara Anda. Pada saat lihat orang marah, Anda diam, ya. Karena percuma juga kalau marah diimbangi dengan marah, tidak menyelesaikan masalah. Ini bisa bisa terjadi karena memang berlatih, ya. Anda sudah memahami kegunaan usability, mempunyai pemahaman terhadap unjuk kerja dan fungsi. Sehingga kita bisa melihat bahwa interaksi emosional ini akan sangat mendukung apa yang menjadi salah satu objek dari kuliah kita, yaitu usability. Usability itu harus mendukung visceral level dan harus mendukung reflective level. Harus paham mengenai culture, mengenai value, nilai-nilai. Harus paham mengenai first impression. Ya. Ingat nanti pada saat Anda sudah lulus, nanti cari pekerjaan, terus Anda wawancara, ya. Anda harus paham yang namanya first impression. Pada saat pertama kali ketemu, Anda harus memperlihatkan bahwa Anda adalah orang yang capable. Mulai dari tampilan fisik, lalu raut wajah, lalu tampilan dari perilaku Anda. Membuat first impression itu menjadi baik, sopan, tahu tata krama, ya, berbahasa dengan baik dan yang benar. Jangan seperti mahasiswa yang tadi saya ceritakan. First impression-nya saja itu sudah jelek. Dan sepertinya juga saya tidak pernah melihat lagi mahasiswa itu berkeliaran di Unpas terakhir sebelum kita kuliah online. Nah, ini adalah tugas Anda. Bagaimana Anda memanfaatkan pertimbangan-pertimbangan untuk desain, ya, design consideration, lalu mempertimbangkan penampilan, appearance, ya, lalu utilitas dari produk yang akan Anda buat. Tentu saja ini produknya adalah aplikasi, lebih spesifik lagi adalah user interface, supaya Anda bisa memenuhi apa yang tadi kita pelajari sebagai model emosi. Ya, secara visceral ini bisa memenuhi ekspektasi. Bisa membangkitkan reaksi. Tentu saja di sini reaksinya yang positif. Demikian juga dengan perilaku behavioral, ya. Sesuai dengan ekspektasi. Perilaku yang akan diharapkan dilakukan oleh user itu positif. Lalu secara reflektif, ini akan membantu meningkatkan intelektual dari pengguna, selain juga membangkitkan reaksi positif. Bagaimana caranya aplikasi-aplikasi itu bisa membantu dengan informasi-informasi yang bermanfaat, sehingga akan membantu pengguna baik dalam menyelesaikan tugasnya ataupun kegiatan lain. Oke, kita stop dulu. Mungkin ada pertanyaan, silahkan.
Pak izin bertanya. Yup. Untuk yang masalah warna itu kan yang tadi contohnya kayak yang sedih-sedih kayak gitu, Ya. apa memang harus warna putih atau enggak gitu? Sebetulnya tidak ada aturan ya. Justru warnanya itu harus yang bisa membantu menonjolkan foto. Kenapa tadi misalkan putih? Ya, kalau pakai warna hitam rasanya terlalu apa apa ya? Gelap mungkin ya. Itu akan membuat bukannya terenyuh, tapi cenderung malah jadi takut. Kenapa tadi warnanya putih? Menonjolkan foto. Anda pernah lihat misalkan game yang genrenya horor, itu kan didominasi warna gelap. Betul. Itu akan membangkitkan emosi takut. Ini beda, ya. Tujuannya di sini adalah menonjolkan yang namanya foto. Tentu saja pemilihan fotonya juga yang harus apa itu menyentuh. Jangan juga bikin foto yang terlalu lebay. Ya, di situ ada anak-anak berkumpul lagi nangis semua. Ya juga itu tidak ini ya. Malah nanti kesannya dibuat-buat ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi, visceral, behavioral, dan reflektif ini adalah hal-hal yang Anda perhitungkan dalam interaksi emosional. Dimana kalau visceral secara apa itu apa yang terlihat itu Anda membuat sebuah aplikasi yang membuat orang menginginkannya. I want it. It looks beautiful. Kesannya tuh wah, ya, di satu sisi indah, di sisi lain itu simple. Ini dulu level pertama. Tampilan itu harus mudah digunakan, ya, bagus dan seterusnya. Lalu level selanjutnya tadi ya adalah perilaku behavioral. I can master it, mudah digunakan. Saking mudah digunakan, orang itu merasa cerdas, lebih pintar. Oh, masa aplikasi itu aja kamu nggak bisa pakai? Gampang loh. Wah, dari cara dia bicara itu apa? Beda nadanya gitu ya. Dia lebih seakan-akan satu level lebih cerdas dibandingkan dengan orang lain yang belum menggunakan aplikasi itu. Pernah Anda merasakan pakai aplikasi terus gampang gini ada sesuatu yang secara emosional itu membuat diri Anda merasa feel smart. Seharusnya bukan feel smart ya, memang dukungannya supaya memang tingkat kognisi dari pengguna itu semakin bagus. Dan yang ketiga itu bagaimana nanti rancangan dari desain aplikasinya itu secara reflektif. It completes me. Bagaimana ternyata dia sangat membutuhkan aplikasi tersebut. Sangat bermanfaat, membantu dalam menyelesaikan tugasnya. Sama seperti Anda sekarang dikit-dikit googling. Dikit-dikit googling. Ya, aku tidak bisa hidup tanpa Google. Waduh. Ya, sampai mengeluarkan pernyataan seperti itu. Disangkanya kayak ngomong ke pacar aja gitu sama Google loh. Kenapa? Karena itu sudah ke aspek reflektif. Bagaimana orang sekarang bisa, ya moga-moga Anda tidak termasuk ya, kecanduan dengan media sosial. Karena merasa sangat terbantu. Yang tadinya tidak percaya diri jadi percaya diri ya, meskipun kadang-kadang juga kepercayaan dirinya didukung oleh sesuatu yang moga-moga tidak ya menipu diri sendiri. Contoh paling sederhana adalah menampilkan foto-foto hasil editan, perutnya yang rata diedit jadi six pack,
Ya, tidak cukup dengan six pack diedit jadi 10 pack misalkan. Waduh, kan orang jadi aneh. Ya, di mana-mana juga kalau parutnya banyak latihan itu mah jadi six pack, Pak, sudah bukan 10 pack ya. Bukan seperti itu maksudnya ya. Tapi banyak sekarang aplikasi-aplikasi yang sangat membantu, membuat orang itu merasa jadi bagian dari hidupnya. Secara emosional bisa membantu dia di berbagai bidang. Bidang hiburan kah, bidang pekerjaan ya, mungkin juga bidang sosial gitu ya. Nah, ini bagaimana Anda bisa merancang aplikasi yang memenuhi buka. Kenapa? Karena dari tadi sudah saya sebutkan, dengan memperhitungkan aspek emosional pengguna, itu secara langsung ataupun tidak akan mendukung usability, akan mendukung user experience. Nanti kita akan lihat. Anda akan sulit berkomunikasi dengan orang yang tidak ekspresif. Contohnya adalah yang pendiam. Bukan artinya buruk ya, tolong jangan salah paham. Tapi ini akan membuat sulit orang. Karena orang akan kesulitan mengidentifikasi kondisi emosinya. Mau marah diem, mau seneng diem, lapar diem, udah nggak tahan ke kamar kecil diem juga. Jangan seperti itu ya, bahaya. Sehingga orang akan lebih suka melihat wajah yang lebih ekspresif. Bagaimana saat seorang ulama menceritakan apa menceritakan kisah Nabi misalkan sedang dihina misalkan oleh kaum jahiliyah, wah bukanya tuh marah, membuat yang mendengarkan uh, uh, itu ikutan ya terlibat secara emosi merasakan bagaimana penderitaan misalkan Rasulullah. Kenapa? Karena yang menyampaikannya itu sedemikian ekspresif. Orang suka itu. Pada saat teman Anda menceritakan bukan kejadian sedih yang menimpanya ya, tapi film yang sedih. Tapi demikian ekspresif itu bisa membuat orang juga ikutan sedih padahal nggak nonton filmnya. Nah, bagaimana Anda misalkan seorang desainer ini menggunakan sejumlah fitur untuk membuat antarmuka ekspresif? Anda bisa pakai emoji, suara, warna, bentuk, icon, dan mungkin juga agen virtual yang digunakan untuk satu, menciptakan hubungan emosional atau perasaan dengan pengguna. Ya, bisa kesedihan, bisa sesuatu yang membuat kita nyaman, hangat ya. Lalu juga menimbulkan respon emosional tertentu pada pengguna seperti perasaan santai, nyaman, dan bahagia. Ini paling mudah itu yang kita bahas di awal, icon animasi. Anda sudah pakai ini tiap hari di WhatsApp. Ya, tapi tolong jangan sampai Anda misalkan saya suruh itu Zoom jam 7.15 terus Anda membalas dengan emoticon yang warnanya merah. Wajah merah marah. Ya. Kalau Anda mau balas pakai emoticon ya pakai emoticon apa ini? Tangan yang ya. Tolong jangan sampai Anda membalas perintah tugas dari dosen pakai emosi yang begini nih. Tangan terkepal, waduh, itu mengajak berantem. Ya. Ikon gampang dimanfaatkan. Itu adalah salah satu bagian dari interaksi emosional. Lalu juga ada yang namanya sonifikasi atau pakai suara. Misalkan di PowerPoint ini saya bisa setting suaranya kan, tiap berubah dari satu slide ke slide selanjutnya bisa pakai suara. Jadi tambah
Tambah gimana gitu kali ya, pakai efek. Coba Anda bayangkan pada saat Anda membuka sebuah buku. Buku, bukan e-book, buku. Tiap Anda buka halaman itu ada suaranya kan? Suara kertas. Betul, nah itu. Secara emosional Anda akan melihat bahwa Anda itu akan melanjutkan ke halaman yang baru, dapat menemukan sesuatu yang baru juga. Contoh yang lain itu adalah saya agak kesulitan untuk menerjemahkan slug ini ya. Tapi kalau Anda lihat pada saat Anda dragging sebuah file, misalkan dari satu folder ke folder lainnya, kelihatannya si file itu seakan-akan apa seperti kita menggusur sebuah barang gitu loh. Ada tapaknya sedikit. Di dragnya tuh tidak kelihatannya seperti rada susah. Itu melibatkan aspek perasaan. Lalu mungkin Anda bisa menggunakan umpan balik dalam bentuk vibrasi atau getaran. Atau mungkin apa ya? Apa itu? Ringtone, ringtone, ya. Itu secara emosional juga ekspresi. Kalau Anda dapat telepon dari orang tua, ringtone-nya begini. Ya, kalau dapat dari pacar, ringtone-nya begini. Kalau dapat dari teman yang menurut Anda menyebalkan, wah Anda setting ringtone-nya metal misalkan ya. Tanpa Anda harus melihat smartphone pun, tanpa harus melihat HP, Anda sudah tahu. Wah, misalkan nanti tolong ya, ini tolong dibiasakan. Ya, pada saat Anda nerima WhatsApp misalkan dari pembimbing, nanti pada saat menyelesaikan tugas akhir, tolong dibedakan. Cepat-cepat dijawab. Ya, itu adalah bagian dari interaksi. Ya, kalau ada misalkan WA atau apa dari keluarga, dari orang tua, itu tolong jangan di silent. Siapa tahu itu adalah sesuatu yang memang penting untuk segera dijawab. Jawabnya bagaimana? Ya, bisa pakai teks atau mungkin juga cukup menggunakan ikon animasi. Itu sesuatu yang sudah biasa sekarang. Apa hubungannya interaksi emosional dan usability? Ini istilahnya apa ya? Gaya, saya terjemahkan di sini sebagai gaya merek, sebetulnya adalah brand ya. Bagaimana samalah misalkan Anda belanja sebuah sepatu, misalkan Anda belanja jam tangan atau Anda belanja baju. Salah satu pertimbangan Anda apa? Merek bukan? Betul? Betul merek? Ya kalau perlu mereknya gede-gede gitu loh, pakai kaos. Wah, di depan itu ada Reebok. Wah, atau apa Reboot atau apalah gitu. Nike, oh itu kan beda ya bawaannya ya. Gengsinya itu berbeda. Nah, ini kita coba adopsi ya bahwa dalam Anda desain antar muka juga ada brand yang ingin Anda tampilkan dalam bentuk font, warna, elemen grafis, dan cara gabungannya yang akan mempengaruhi interaksi emosional. Penggunaan citra pada antar muka dapat menghasilkan pengalaman yang lebih menarik dan menyenangkan. Bisa berikan contoh? Tif Unpas itu warnanya adalah hijau. Jadi adalah hal yang wajar jika Anda membuat website teknik informatika Unpas itu ada warna hijaunya meskipun tidak mendominasi. Itu adalah hal yang wajib ya Anda membuat desain dari PT Pos misalkan adalah hal yang wajar ada warna orange. Apalagi ya Bank Mandiri warna apa itu? Biru ya? Nah, hal seperti itu berkaitan bukan hanya dengan usability, tapi juga dengan brand. Dengan brand ini ada interaksi emosional. Lalu juga Anda sebagai desainer dapat
menggunakan sejumlah teknik estetika seperti garis lurus, ya, balance atau keseimbangan, simplicity, white space, dan tekstur. Ini sebetulnya sudah kita bahas bagaimana di IMK, bagaimana salah satu aspek yang harus Anda perhitungkan dalam desain website itu adalah simplicity, simple, kesederhanaan. Menurut hasil penelitian dari ini, ada peneliti namanya Noam Kansky, menunjukkan bahwa estetika sebuah antarmuka dapat berdampak positif pada persepsi orang tentang kegunaan atau usability. Bahkan sebelum dia menggunakan, secara emosional, ya, secara spesifiknya mungkin tadi visceral, ya, apa yang bisa dilihat, apa yang bisa didengar, itu sudah membuat sesuatu menjadi menarik. Menarik dulu. Yang simple itu lebih menarik daripada yang rumit. Yang rumit itu belum apa-apa, mungkin dalam beberapa kasus sudah membuat emosi si penggunanya terganggu. Ada mahasiswi pakai jilbab, pakai kacamata, pakai bondu, tapi antingnya kelihatan dari luar. Kacamatanya pakai tali kacamata juga. Waduh, mending rame. Pakai kalung yang gede-gede. Belum apa-apa juga sudah melihat, wah ini mahasiswi atau toko berjalan. Ya, kenapa? Terlalu rame. Dari sisi nilai-nilai, dari sisi value, itu bukan cara kita untuk pergi kuliah. Pakai make up yang menor, ya. Sesuatu yang dari sisi emosional itu bisa mengganggu. Contoh misalkan, ada mahasiswa datang kuliah, ya maaf saja ya, ini bukan artinya diskriminatif, bukan. Anda datang kuliah terus Anda pakai lipstick, cowok tapi itu akan mengganggu ya. Loh kok aneh ya? Ya, bukan tidak boleh, itu bukan pada tempatnya. Kalau di kondisi lain selain kuliah, ya mungkin silakan saja. Bukan kalau misalkan Anda ingin cari perhatian di tempat kuliah, ya caranya adalah bertanya, menyampaikan pendapat, ya, berdiskusi, ya, menyampaikan hasil pengamatan, yaitu berdisiplin, punya kemampuan interpersonal yang baik, itu lingkungannya di kuliah. Bukan hal yang aneh-aneh, ya, pakai baju yang aneh misalkan, ya, pakai aksesoris yang menyolok, bukan itu. Nah, kita lihat salah satu contoh sekarang yang umum digunakan itu adalah chatbot dan virtual assistant. Ada yang pernah pakai? Saya yakin Anda pernah pakai. Ya, kalau misalkan berhubungan dengan sebuah institusi atau organisasi, dengan bank misalkan, ya, atau Anda pesan makanan lewat GoFood atau GrabFood. Chatbot adalah perangkat lunak yang dirancang untuk berinteraksi dengan manusia melalui keterlibatan bahasa alami. Ini kata dasarnya, seakan-akan kita bicara dengan manusia lain untuk mendukung kebutuhan informasi dari pelanggan. Biasanya chatbot dapat menjawab pertanyaan pengguna yang simpel-simpel, yang sederhana, dan mengarahkannya ke orang yang tepat. Umumnya misalkan ke customer service. Berbeda dengan asisten virtual. Ya, ini memberikan informasinya bukan sesuatu yang simpel, tetapi juga menyelesaikan sebuah masalah. Artinya, asisten virtual ini mempunyai kecerdasan artifisial dan mempunyai knowledge base.
Sehingga mungkin didukung, bukan mungkin ya, didukung oleh artificial intelligence karena punya knowledge base di contohnya. Ada yang pernah pakai seperti ini? Anda menghubungi sebuah organisasi, ya terus ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan. Biasanya bisa langsung menggunakan media sosial, pakai WhatsApp misalkan. Jika misalkan media sosialnya hanya mengarahkan kepada informasi-informasi tertentu, itu biasanya adalah chatbot. Tetapi jika informasinya itu berkaitan dengan sesuatu yang lebih apa ya, lebih intelijen, itu biasanya adalah asisten virtual. Contoh misalkan, ya, Anda WA ke sebuah bank menggunakan WhatsApp. Ini Anda lakukan jam 12 malam. Ya, tentu saja kalau bayar orang ini bakalan lama, ini mahal. Sehingga menggunakan asisten virtual. Anda minta mau ngecek misalkan transaksi tertentu atau mau ngecek saldo atau mau cari cara misalkan untuk bagaimana transaksi Anda yang menggunakan kartu kredit itu bisa dicicil misalkan, ya. Anda tanya, lalu Anda dijawab, biasanya nanti akan ditanya oleh si virtual itu pertanyaan-pertanyaan yang akan mengecek eh, keabsahan atau kartu kredit Anda, mengenai kartu kredit atau mungkin tabungan atau rekening Anda. Biasanya nanyain tanggal lahir, biasanya menanyakan nama ibu kandung. Nah, itu perlu sesuatu, perlu knowledge ya. Dia perlu mengakses ke database ini, database nasabah, dan tentu saja juga harus mengidentifikasi kebenarannya juga. Jangan sampai orang yang tidak berhak itu bisa mengakses nasabah rekening nasabah tersebut. Ini biasanya menggunakan virtual assistant, menjawabnya cerdas, akan-akan kita ngobrol dengan manusia. Ya, Anda misalkan mau mereset, ini contohnya password atau PIN. Seakan-akan Anda dilayani oleh manusia, padahal itu adalah virtual assistant. Banyak ya sekarang yang sudah menggunakan itu. Kenapa? Karena nanti aksesnya jadi lebih cepat. Bisa ya membedakan antara chatbot dengan virtual agent atau virtual assistant. Ini adalah aplikasi bagaimana dalam komunikasinya benar-benar menirukan komunikasi antar manusia. Beberapa itu virtual assistant itu menampilkan wajah, ya, wajah orang supaya kita bisa lebih akrab. Anda pernah marah sama satu aplikasi? Pernah lihat video di YouTube orang yang ngamuk-ngamuk setelah kalah main game? Itu adalah respon emosional negatif. Tujuan dari interaksi emosional mendukung usability dan meminimalisir respon emosional yang negatif. Antarmuka jika dirancang dengan buruk dapat membuat orang terkadang merasa dihina, merasa bodoh, atau merasa terancam. Efeknya bisa mengganggu sampai dengan kehilangan kesabaran atau marah, ya. Ini yang membuat respon emosional negatif. Ini contoh-contoh saja, banyak sebetulnya ya.
saat aplikasi tidak bekerja, saat sistem tidak melakukan apa yang diinginkan pengguna, ya, saat harapan pengguna tidak terpenuhi, lalu ketika sistem tidak memberikan informasi yang cukup, kita berbuat kesalahan, misalkan keluar error message, tapi error message-nya juga tidak jelas, salahnya di sebelah mana. Alangkah bagusnya sebuah aplikasi, misalkan Anda bahasa pemrograman, Anda ngetik sebuah perintah, lalu pada saat dikompil ada kesalahan, langsung ditunjukkan letak kesalahannya ada di baris yang mana. Lebih bagus lagi kalau misalkan memberikan alternatif penyelesaian masalah. Hal-hal tersebut akan menekan respon emosional negatif. Ada contoh dari pengalaman Anda? Apa kira-kira yang membuat Anda kesal gitu dari sebuah aplikasi? Paling pas keluar sendiri tuh aplikasinya. Keluar sendiri gak jelas ya. Kenapa? Apa salahku padamu? Ya, sehingga engkau ya sama saja seperti bayangkan Anda sedang ngobrol dengan teman, sedang asik-asik, pergi aja. Kan Anda langsung bertanya-tanya, ya aku salah ngomong atau apa gitu, kok nggak bilang-bilang ya. Apapun yang terjadi ya, hasil dari input dari pengguna itu sebaiknya ada outputnya dalam bentuk apapun. Kalau kesalahannya ada message-nya. Kalau memang tugasnya berhasil ya ada sesuatu yang berubah sesuai dengan maksud. Jika memang butuh pertolongan, ada help-nya yang sebaik-baiknya yang bukan hanya menunjukkan kesalahan tetapi juga memberikan alternatif penyelesaian. Ini contoh. Apa nih? Nggak ada jaringan. Ini di Google Chrome ya? Ya, jadi Iya. Kalau Anda mau menampilkan kesalahan, misalkan tidak ada jaringan, no internet, ya Google Chrome masih mikirin ya, bikin game gampang ya. Supaya apa? Supaya nggak marah, supaya tidak emosional. Ya, saya pernah dulu install sebuah game apa ya? Saya lupa lagi ya, The Sim gitu kalau nggak salah. Ya game PC pada saat diinstal karena installnya cukup makan waktu yang cukup lama. Selama install, dia sediakan game-game kecil supaya kita bisa main game tersebut selagi kita menunggu instalasi. Itu contoh bagaimana bukan hanya berkaitan dengan error message ya, bagaimana kita bisa merancang sebuah aplikasi antisipasi supaya orang yang apa itu eh, eh, tidak keluar emosi negatif. Tidak salah jika Anda misalkan merancang error message terus juga menampilkan gambar-gambar lucu. Itu loh maksudnya. Ya, maaf misalkan ada kesalahan pada sistem kami. Harap tunggu sebentar. Terus ada gambar kucing lagi jungkir balik atau apalah gitu. Ya, yang membuat kita tersenyum, menekan emosi negatif. Di sini tidak cukup hanya dengan menampilkan game sederhana ya, karena tidak ada internet, tetapi juga memberikan alternatif bagaimana menyelesaikan masalah. Ada yang belum pernah main game ini? Dinosaurus loncat-loncat ya. Baik, kita lanjutkan. Materi selanjutnya itu adalah effective computing ya. Komputasi efektif berkaitan dengan bagaimana menggunakan komputer untuk mengenali dan mengekspresikan emosi dengan cara yang sama seperti manusia. Komputasi efektif melibatkan perancangan cara bagi pengguna untuk
mengkomunikasikan keadaan emosional. Biasanya ini menggunakan sensor-sensor ya, mengevaluasi stres ya, mengevaluasi frustasi dan suasana hati dan juga memberikan alternatif solusi kepada orang yang menggunakannya. Kenapa efektif computing ini bermanfaat? Misalkan ya tadi sebetulnya di awal kan saya sudah mencontoh ya untuk yang kasus website berita. Tapi di bidang lain misalkan di pemasaran, menganalisis emosi dari pemirsa atau customer ya, lalu di layanan pelanggan, bagaimana mengukur efektivitas layanan pelanggan. Contoh paling sederhana, pada saat saya ngurus ini apa STNK, bayar pajak kendaraan bermotor. Setelah bayar pajak, lalu apa itu ngantri di bank, bayar uangnya atau transfer uangnya, lalu kita menerima STNK baru. Itu kalau tidak salah di mana ya, di yang di Soekarno-Hatta itu disediakan layar sentuh. Pertanyaannya adalah bagaimana penilaian Anda mengenai pelayanan STNK? Layar sentuhnya itu ada, kalau tidak salah ada 6 buah icon seperti tadi ya, ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang puas dan ada yang tidak puas. Yang kita lakukan hanya cukup menyentuh saja salah satu itu. Nah, itu salah satu aspek dari layanan pelanggan. Lalu juga di industri perawatan kesehatan ya, ada produk aksesoris yang mampu mendeteksi emosi. Ada yang namanya, contohnya disebutkan Embrace, tadi kita lihat, untuk mempelajari stres, autisme, dan epilepsi. Lalu banyak-banyak juga ya aplikasi lain, misalnya pengenalan emosi yang dapat melengkapi upaya keamanan dan identifikasi untuk fraud ya atau penipuan. Ini contoh, ada sebuah desain jam cerdas yang tujuannya ini untuk memonitor stres ya, memonitor kegiatan, memonitor waktu tidur dan physical activity. Contohnya misalkan jam ini bisa menghitung dari denyut nadi itu detak jantung. Karena detak jantung orang yang stres dengan orang yang relax itu berbeda. Sehingga bisa memperingatkan penggunanya supaya lebih santai. Beberapa aplikasi di smartphone juga ada ya. Ada yang sudah pakai aplikasi smartphone untuk olahraga, untuk jogging, untuk menghitung langkah misalkan. Ya, Iya, Pak. ada kan ya? Salah satunya adalah Iya, Pak. bagaimana aplikasi tersebut bisa mengingatkan Anda kalau Anda ternyata kurang olahraganya hari itu atau mungkin Anda berlebihan olahraganya. Target per hari itu 3.000 langkah. Anda sudah 5.000 langkah misalkan, padahal disesuaikan dengan umur, disesuaikan dengan berat badan, itu tidak baik yang namanya olahraga secara berlebih. Malah nanti hasilnya bakalan negatif daripada positif. Ya, itu bukan hanya dalam bentuk jam tangan, tapi juga aplikasi yang bisa diinstal di smartphone. Ini contoh yang lain. Sorry.
Ini ada sebuah aplikasi yang bisa mengidentifikasi poin-poin di wajah Anda, lalu menyesuaikan emosi dari ekspresi wajah Anda diterjemahkan menjadi icon. Ya, ini kalau tidak salah nama aplikasinya Affectiva. Tujuannya adalah supaya aplikasi bisa dengan mudah mengidentifikasi emosi pengguna dan bisa menyampaikannya ke pengguna yang lain. Orang rada sulit melihat ekspresi wajah karena mungkin ukuran layar handphone yang terbatas, ya. Tetapi dengan melihat ekspresi emosi diwakili oleh icon, ini kita menjadi lebih mudah mengidentifikasi ekspresi wajah. Anda suka ngobrol dengan teman Anda dibatasi oleh tembok? Bingung ya? Kondisi emosi dia tidak kita ketahui karena tidak bisa melihat. Nah, tujuan dari aplikasi ini adalah memudahkan lawan bicara jarak jauh tentu saja bisa mengidentifikasi emosi dari lawan bicaranya. Seakan-akan kita bertatap muka langsung. Ada yang namanya persuasif teknologi, ya, dan bagaimana ini teknologi bisa mengubah perilaku. Ada yang namanya iklan pop-up, ada pesan peringatan, ada pengingat, ada petunjuk, ada pesan yang dipersonalisasi. Coba saya tanya nih, siapa ya? Halo Ardiana. Iya, Pak. Halo. Anda setting alarm tidak untuk bangun subuh? Di setting, Pak. Di Siap. setting. Pakai musik atau pakai ringtone? Biasanya sih pakai ringtone yang ini, Pak. Yang agak bikin bangun. Yang bikin bangun, yang annoying ya, betul? Betul, Pak. Yang kalau kondisi normal itu akan sangat mengganggu. Nah, sebetulnya hal seperti itu adalah untuk mengubah perilaku. Mengingatkan, woi bangun, woi udah subuh, waktunya sholat. Jangan sampai Anda bikin alarm terus dengan lagu yang menina bobokan. Oh, bahaya itu ya. Bukannya bangun, malah tambah ngorok. Hal-hal seperti itu harus bisa disetting. Ya, misalkan tadi ada iklan pop-up. Itu adalah cara dari bagian marketing untuk menarik perhatian Anda. Betul, itu mungkin di satu saat menyebalkan. Ya, Anda masuk ke satu website, mendadak langsung keluar tampilan iklan. Tetapi dari tampilan iklan yang mungkin mengganggu, itu akan membuat produk yang ditampilkan lebih mudah dikenal. Pada saat kita memperhatikan sesuatu, mendadak muncul. Meskipun kalau saya lihat ya memang tidak semuanya itu menyenangkan ya, kebanyakan memang menyebalkan. Tapi begitulah caranya ya. Bagaimana teknologi itu bisa persuasif. Ini memang lebih ke ke produk fisik ya dibandingkan dengan user interface, tapi ada istilah yang namanya anthropomorphism, adalah kecenderungan orang untuk mengaitkan manusia dengan hewan atau objek tertentu, di mana terkadang orang berbicara dengan komputer seolah-olah itu adalah manusia, memerlukan misalkan robot pembersih seolah-olah itu adalah hewan peliharaan, dan
seterusnya. Nah, pengiklan atau mungkin dalam hal ini juga adalah desainer menyadari fenomena ini dan sering membuat karakter seperti manusia dan binatang dari benda untuk mempromosikan produk. Masih ingat pada saat Anda buat paper prototyping di IMK? Ada beberapa yang membuat avatar. Ada beberapa yang membuat model dari binatang yang menggemaskan. Itu yang disebut sebagai anthropomorphism. Bagaimana misalkan Anda membuat sebuah aplikasi untuk belajar membaca sama anak-anak, itu Anda membuat tokoh kartun yang menarik untuk membimbing anak-anak tersebut belajar mengenali huruf. Nah, itu yang disebut sebagai anthropomorphism. Ya, bagaimana Anda misalkan membuat sebuah aplikasi untuk mengenal binatang, ya, untuk anak-anak supaya lebih menarik, Anda menggunakan apa ya? Kartun dalam kartun kucing misalkan atau gajah yang yang dibuat secara menarik ya. Itu contohnya di mana gajahnya bisa berbicara, bisa ngobrol, lalu memberikan petunjuk, memberikan bantuan kalau misalkan terjadi kesalahan. Itu adalah hal yang wajar. Bukan hanya untuk orang anak kecil ya, bahkan orang dewasa pun bisa seperti itu. Anda suka lihat kan apa tuh istilahnya ya? Maskot-maskot itu adalah bagian. Betul, ada Olimpiade di Tokyo, ada maskotnya, ada Asian Games, ada maskotnya. Nah, itu coba kita ambil dalam desain user interface. Ada sebuah apa pengaitan yang membuat orang lebih senang menggunakan desain yang kita buat. Baik, kita sudah sampai ke kesimpulan. Jadi aspek emosional itu penting ya. Bagaimana memfasilitasi keadaan, lalu antarmuka yang dirancang dengan baik tentu saja akan menimbulkan perasaan yang baik juga pada pengguna. Antarmuka yang indah secara estetik ini dapat menyenangkan untuk digunakan. Ujung-ujungnya adalah meningkatkan tingkat usability. Antarmuka yang ekspresif dapat memberikan umpan balik yang lebih meyakinkan. Dan antarmuka yang buruk dapat membuat emosi negatif. Ya, kita juga tadi mempelajari ya artificial intelligence yang emosional dan komputer efektif menggunakan teknologi sensor untuk mendeteksi emosi orang. Lalu teknologi emosional dapat dirancang untuk membujuk orang agar mengubah perilaku atau sikap mereka. Dan terakhir, anthropomorphisme adalah atribusi atau membuat atribut-atribut kualitas dari manusia ke sebuah objek. Itu mungkin materi kita hari ini. Sebentar.